Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliani, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 20, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mind map yang berisi konsep-konsep yang telah dipelajari pada MOOC Modul 1 bertema wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut adalah penjelasan mind map yang telah saya buat. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dulunya terdiri dari kerajaan-kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap wilayah memiliki raja sendiri sebagai penguasa dan pemimpin rakyat di wilayah tersebut. Mereka pun berjuang masing-masing dalam melawan penjajah. Lama-kelamaan, dengan adanya rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah, maka muncullah semangat nasionalisme pada rakyat Indonesia. Hal tersebut ditandai oleh beberapa titik penting peristiwa, di antaranya berdirinya organisasi Budi Utomo, berdirinya Perhimpunan Indonesia, dilaksanakannya Kongres Pemuda I, dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua, berdirinya BPUPKI, dan terakhir terbentuknya PPKI. Keenam kejadian tersebut merupakan peristiwa yang saling berhubungan dalam perkembangan sejarah pergerakan kebangsaan di Indonesia. Dalam hal ini, organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908 merupakan cikal bakal berdirinya organisasi pergerakan nasional yang lain. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan perhimpunan pelajar Indonesia di Belanda. Perhimpunan ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, sekaligus menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian, pada tanggal 30 April tahun 1926, dilaksanakan Kongres Pemuda ke-1. Kongres ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda-pemuda dari beberapa daerah. Pada saat itu, muncul usul dari Muhammad Yamin mengenai penggunaan bahasa Melayu. Namun, usul tersebut menjadi bahan perdebatan sehingga selanjutnya dibahas pada Kongres Pemuda II. Lalu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama menyatukan keyakinan mereka akan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan, yakni Indonesia, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas utamanya adalah menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Dan setelah itu, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, kemudian PPKI dibentuk. Dibentuknya PPKI ini bertujuan untuk melaksanakan atau melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hingga setelah melalui berbagai peristiwa dan negosiasi antar tokoh, maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dibacakanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menandai pendeklarasian negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Jadi setelah melihat hubungan peristiwa-peristiwa tersebut, terlihat bahwa betapa pentingnya rasa nasionalisme, betapa pentingnya kebersamaan, betapa pentingnya persatuan serta kesatuan di antara semua rakyat Indonesia. Karena dengan perjuangan bersama, penjajah pun dapat dienyahkan dan kemerdekaan
dapat diraih. Lalu, sampai kapan Indonesia akan tetap ada? Jawabannya, Indonesia akan tetap ada selama masih ada orang-orang yang menyatakan bahwa dia Indonesia. Bahwa kita, sebagai rakyat Indonesia, harus memiliki cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, menyadari akan diri dan lingkungannya, dan berperilaku mengutamakan persatuan dan kesatuan di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau dikenal pula dengan sikap wawasan kebangsaan. Menurut Yudi Latif, setiap bangsa harus memiliki konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Ada 4 konsensus dasar yang dimiliki oleh bangsa kita, yakni yang pertama, Pancasila, sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara dan hukum dasar tertulis. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan negara yang memiliki makna, meskipun bangsa kita terdiri dari berbagai keanekaragaman dalam berbagai hal, tapi kita tetap bersatu dalam satu wadah, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yakni NKRI, yang sekaligus sebagai konsensus keempat. Lalu, untuk menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah negara, maka negara kita pun memiliki identitas tersendiri, yakni berupa yang pertama, bendera, yaitu bendera merah putih. Yang kedua, bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, yaitu burung Garuda. Dan yang keempat, lagu kebangsaan tentunya, yakni lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keberadaan 4 konsensus dan identitas bangsa tersebut merupakan kekayaan yang sangat berarti bagi bangsa kita. Sudah sepantasnya kita bangga, selalu menjaga dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanannya setelah Indonesia merdeka, ternyata muncul hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan bagi bangsa ini, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh sebab itu, kita harus siap dalam upaya mempertahankan dan menjaga negara ini. Salah satunya dengan memiliki kewaspadaan dini. Bentuk kewaspadaan dini tersebut dapat dilakukan dengan upaya menanamkan nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai-nilai dasar bela negara antara lain, yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada ideologi kita, yakni setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Adapun bentuk bela negara bukan hanya dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia saja, tapi bela negara wajib dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, termasuk melakukan pengabdian sesuai profesi. Lalu, bagaimana bentuk aktualisasi kesadaran bela negara sebagai ASN? Dalam hal ini, saya sebagai guru yang dapat saya lakukan di lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar saya antara lain, yang pertama, melakukan pengabdian secara tulus dan profesional. Yang kedua, mematuhi tata peraturan yang berlaku atau taat terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan contoh yang baik kepada siswa dalam menjalankan peraturan, seperti datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, dan mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, menanamkan sifat jujur sejak dini pada siswa, seperti tidak mencontek ketika ujian. Berikutnya yang keempat, menanamkan sifat saling tolong-menolong dan peduli pada siswa,
seperti menjenguk teman yang sakit dan membantu menjelaskan materi yang belum dipahami kepada temannya yang lain dengan cara kerja kelompok. Yang kelima, mendorong siswa untuk dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pramuka. Yang keenam, menggunakan produk asli Indonesia. Yang ketujuh, menumbuhkan sifat nasionalisme dan patriotisme, seperti mengikuti pelaksanaan upacara bendera hari Senin, mengikuti apel pagi dan apel siang. Yang kedelapan, menjaga interaksi dengan baik dengan sesama rekan kerja. Yang kesembilan, selalu ingin belajar, seperti mempelajari hal-hal baru yang berkaitan dengan media pembelajaran, terutama agar membantu mudahnya pelaksanaan KBM di masa pandemi seperti saat ini. Berikutnya, memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat belajar. Yang ke-11, ketika mengajar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ke-12, tidak membeda-bedakan rekan kerja maupun siswa berdasarkan latar belakang, ras, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Berikutnya, menerapkan prokes dengan baik sebagai bagian dari upaya melawan pandemi. Berikutnya yang ke-14, mengikuti vaksin sebagai salah satu cara mendukung program pemerintah dalam mengatasi pandemi. Yang ke-15, tidak menyebarkan hoaks. Yang ke-16, kepada siswa, berusaha untuk menanamkan sikap hati-hati dalam menanggapi berita. Yang ke-17, memberikan pemahaman kepada siswa untuk tidak mengikuti organisasi yang dapat memecah persatuan. Berikutnya, berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan tidak bermalas-malasan. Dan yang terakhir, beribadah dengan taat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.